Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang murid-murid baru SMK Islam Batu tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Violandita, bisa kalian panggil Bu Viola atau Bu Vio. Saya mengajar di kelas PBS Perbankan Syariah dan kelas akuntansi. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menjelaskan tentang etika profesi. Nah, sebenarnya kelas saya ada beberapa, nanti di kelas 10 keuangan 1, 2, 3 mungkin saya mengampu beberapa pelajaran, diantaranya administrasi umum, etika profesi, dan etik dan perbankan dasar seperti itu. Mungkin yang nanti sering bertemu di 10 keuangan 3. Saya lanjut. Pada pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan tentang bab 1. Nah, bab 1 itu gini. Jadi, subbabnya nanti etika profesi itu ada banyak. Sebenarnya bukunya etika profesi seperti ini. Nanti akan saya scankan bukunya, materinya, tugas-tugasnya. Silakan join di kode kelas Google Classroom yang kode kelasnya sudah saya share di grup masing-masing. Semoga walaupun pembelajaran daring ini kita masih bisa komunikasi. Karena apa? Semoga kita sehat semua, baik-baik seperti itu ya. Jadi subbab yang akan saya jelaskan nanti ada 5. Yang pertama, industri jasa keuangan bank. Yang kedua, lembaga keuangan bukan bank. Yang ketiga, sektor perasuransian. Yang keempat, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu OJK. Nanti ada perbandingan antara OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia alias Bank Sentralnya Indonesia. Mohon maaf, saya sedang flu. Lalu kita masuk ke materi pertama, yaitu industri jasa keuangan bank. Pada materi pertama, kita nanti akan mengenal lebih lengkap tentang jenis industri itu apa, lalu lembaga keuangan perbankan itu apa, dan kepemilikan lembaga perbankan, seperti itu ya. Dan industri jasa keuangan bank itu apa sih? Sebenarnya menurut BPS atau Badan Pusat Statistiknya Indonesia, jadi itu kayak pusatnya data-data yang terkumpul di Indonesia itu ada di BPS. Nah, industri jasa keuangan bank adalah sebuah kesatuan unit usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa yang berdomisili pada suatu tempat dengan catatan administrasi tertentu. Jadi industri jasa keuangan adalah industri pada umumnya tapi yang bergerak pada bidang keuangan. Dan jenis industri itu dibedakan menjadi 3. Kalau industri biasanya primer, sekunder, tersier. Kalau primer adalah kegiatan industri yang memproduksi barang-barang mentahnya seperti kayu. Lalu kalau misalnya sekunder adalah tempat industri yang memproduksi barang-barang misalnya kayu balok. Jadi kalau primer itu adalah kayu batangan, sekunder itu adalah memproduksi barang yaitu kayu balok. Nah, kalau misalnya industri tersier itu bagaimana? Dia adalah mengelola kegiatan industri yang sudah jadi kayu atau bangku seperti itu. Nah, next nanti baik, kita lanjut. Mohon maaf tadi ada sedikit pertanyaan. Kita lanjut. Mohon maaf ya. Jadi jenis industri dibedakan menjadi 3, primer, sekunder, dan tersier. Untuk yang primer misalnya kayak kalau ada kayu pohon itu jadi dia usahanya itu ya sudah menjual kayu-kayu tadi. Tapi kalau
sekunder dia jualnya kayak batang kayu seperti itu. Tapi kalau yang dia tersier berarti jualannya kayak meja kursi yang terbuat dari kayu. Lanjut ke poin yang A, tapi bagian kedua yaitu lembaga keuangan perbankan. Lembaga keuangan perbankan itu ada 3. Pertama, bank sentral, bank umum, sama bank perkreditan rakyat atau BPR. Apa sih bank sentral itu? Bank sentral itu fungsinya untuk mencapai kestabilan nilai rupiah. Jadi saya jabarkan pengertiannya. Pengertiannya ada di buku, nanti saya PDF-kan. Bank Indonesia memegang fungsi sebagai bank sirkulasi, bankers bank, dan leader of the last resort. Nah, tujuan utama Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah mencapai memelihara kestabilan nilai rupiah. Kalian tahu kan, kalau misalnya dari bank-bank yang ada di sekitar kita, BRI, BCA, BTN, dan lain sebagainya, memiliki induk. Nah, induknya ini adalah bank sentral. Di Indonesia, bank sentralnya adalah Bank Indonesia atau disebut dengan BI. Nah, tugasnya bank sentral ini atau Bank Indonesia untuk melakukan kebijakan-kebijakan makro. Nanti ada kebijakan makro sama kebijakan mikro. Kebijakan makro adalah kebijakan yang mengatur keseluruhan keuangan di Indonesia. Tapi kalau kebijakan mikro adalah kebijakan yang mengatur keuangannya hanya di sektor-sektor tertentu. Misalnya di perbankan saja, atau di lembaga berasuransian saja, atau di lembaga dana pensiun saja, seperti itu. Nah, yang kedua, ada bank umum atau bank komersial, yaitu tugasnya atau fungsinya melayani seluruh jasa perbankan dan segenap lapisan masyarakat, baik lembaga ataupun perorangan. Nah, bank umum dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu bank umum devisa dan yang adalah bank yang melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing, dan bank umum non-devisa. Jadi bank umum ini dibedakan menjadi 2, bank umum devisa dan bank umum non-devisa. Apa sih bank umum devisa sama bank umum non-devisa itu? Bank umum devisa itu adalah bank yang transaksinya atau kegiatannya melakukan dengan mata uang asing juga. Tapi kalau misalnya bank umum non-devisa itu adalah bank umum yang kegiatan keuangannya tidak melakukan dengan mata uang asing, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau ke Amerika atau berkunjung ke daerah negara lain, kita kan butuh mata uangnya negara tersebut. Nah, kita belinya itu di bank. Nah, hanya bank devisa saja yang menyediakan alat tukar mata uang asing. Di bank umum non-devisa tidak menyediakannya. Lalu ada bank perkreditan rakyat atau BPR. Apa sih BPR? Adalah bank yang khusus melayani masyarakat kecil dan pedesaan, berawal dari lumbung desa. Jadi skalanya lebih kecil daripada bank umum di bawahnya, seperti itu. Sampai sini paham? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan. Next. Masih di poin 1 tapi bagian ketiga, kepemilikan lembaga perbankan. Dibagi menjadi 4, bank milik pemerintah, bank milik nasional, bank milik asing, atau bank milik campuran. Bank pemerintah adalah bank yang berdasarkan akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah dan seluruh keuntungannya dimiliki oleh pemerintah. Jadi yang membuat atau yang ada rencana buat bank ini adalah pemerintah itu sendiri. Contohnya apa? Misalnya BRI, BNI, BTN, seperti itu. Nah, keuntungannya ya diminta oleh pemerintah, diambil oleh pemerintah. Beda dengan bank milik swasta nasional. Bank swasta milik nasional adalah berdasarkan akte pendirian seluruh atau sebagian besar modalnya maupun keuntungannya dimiliki oleh swasta. Nah, swasta yang dimaksud di sini itu bukan hanya perorangan, tapi suatu PT yang besar yang sahamnya itu udah miliaran yang bisa membangun bank tersebut. Contohnya apa? Bank BCA, Muamalat, sama Danamon. Nah, yang ketiga ada bank milik asing. Bank milik asing adalah
bank asing yang merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik swasta maupun pemerintah. Jadi misalnya di Hong Kong ada bank namanya Hong Kong Bank. Nah, bank milik asing yang ada di Indonesia itu termasuk dalam bank tapi kepemilikannya milik asing, yaitu punyanya orang Hong Kong yang dinamakan Hong Kong Bank atau Bangkok Bank atau Bank of Tokyo. Jadi ini punyanya Tokyo Japan. Nah, ini Bangkok Bank ini punya di Bangkok dan Hong Kong ini di Hong Kong, seperti itu. Nah, bagaimana dengan bank milik campuran? Bank milik campuran adalah saham bank yang dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Jadi ada dua. Kalau milik swasta nasional ini murni, dana sahamnya 100% ini miliknya orang nasional atau swasta, dan bank milik asing ini murni dananya 100% oleh orang asing, sahamnya orang asing. Kalau bank campuran ini ada yang 50% sahamnya ini milik orang nasional atau swasta dalam negeri, tapi separohnya adalah milik negara lain atau warga bukan WNI kayak gitu. Contohnya apa? Interpacific Bank, Sumitomo Niaga Bank, sama Mitsubishi Buana Bank. Next. Mohon maaf ya, karena saya agak pilek. Jadi teman-teman jaga kesehatan biar nggak sakit. Tuh. Flu sebenarnya. Next, kita sudah ke bagian kedua, yaitu di lembaga keuangan bukan bank. Ada apa saja? Ada koperasi simpan pinjam, pegadaian, pasar modal atau reksadana, leasing atau sewa guna, factoring, anjak piutang, dan perusahaan efek. Koperasi simpan pinjam, seperti yang kalian ketahui, ada yang di desa-desa kan banyak koperasi simpan pinjam. Jenisnya ada 4. Koperasi unit desa yang berada di desa, koperasi serba usaha atau KSU, terus ada koperasi pasar yang letaknya di pasar untuk peminjaman ke pedagang-pedagang di pasar, terus ada yang namanya koperasi kredit. Nah, Pegadaian sekarang, ada yang tahu Pegadaian? Pegadaian adalah lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jadi misalnya kalau kalian punya sepeda gitu ya, tapi butuh modal, kalian bisa menggadaikan barang kalian ke pihak Pegadaian. Nah, nanti ada si tukang taksir. Jadi sepeda kalian itu cocoknya itu kalian dikasih pinjaman berapa. Nah, itu namanya tukang taksir. Yang ketiga ada pasar modal atau reksadana, yaitu sistem keuangan integral serta lembaga perantara bidang keuangan dan surat berharga. Jadi gini, anggap saja kalian punya uang banyak. Nah, uang banyak itu kalian mau investasikan melalui pasar modal atau reksadana. Kalau pasar modal maka resikonya lebih besar, tapi kalau reksadana keuntungannya lebih kecil kayak gitu. Tapi sesuai, kalau misalnya pasar modal ini resikonya besar, maka keuntungannya juga besar. Tapi kalau reksadana, keuntungannya kecil tapi resikonya juga kecil. Kita lanjut ke leasing atau guna sewa. Leasing adalah lembaga atau perusahaan yang kegiatannya menyewakan aktiva tetap. Kalau misalnya di desa-desa kalian tahu kan orang-orang terop kayak gitu. Nah, itu bisa dijadikan contoh sebagai lembaga leasing. Nah, tapi leasing ini kepemilikannya di akhir adalah milik orang tersebut gitu. Nah, terus ada perusahaan factoring atau anjak piutang, yaitu perusahaan yang mengambil alih kredit bermasalah yang membutuhkannya. Misal, saya punya perusahaan. Nah, tapi perusahaan saya itu bangkrut atau pilot bahasanya. Nah, saya itu kan butuh uang buat meningkatkan penjualan perusahaan saya. Nah, saya datang ke perusahaan factoring atau anjak piutang untuk
untuk itu, untuk mengambil alih. Jadi gini. Misal, saya kan punya perusahaan. Lah terus perusahaan saya itu kredit pilot terus punya hutang banyak ke perusahaan lain. Nah, saya tuh nggak mampu kan melunasi hutang saya, maka perusahaan factoring atau anjak piutang ini bisa mengambil alih utang saya dengan jaminan tertentu. Misalnya saya menjaminkan perusahaan saya itu sendiri ke mereka, seperti itu. Atau aktiva tetap saya atau aktiva aktif saya. Aktiva berjalan atau aktiva tetap, mohon maaf. Lalu ada perusahaan efek. Perusahaan efek itu adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjaminan emisi efek. Perantara efek dan manajer investasi. Perusahaan efek ini sama kayak pasar modal dan reksadana. Ketika kita memiliki saham, maka kita miliki uang, terus kita mau investasi, kita larinya ke pasar modal. Nah, si pasar modal ini yang melakukan kegiatan pasar modal, jual beli kayak gitu. Jadi perusahaan efek sama pasar modal ini kurang lebih sama, tapi beda di beberapa poin seperti itu. Next, di bagian C, sektor perasuransian. Asuransi itu apa sih? Asuransi adalah perjanjian antar dua pihak, perusahaan asuransi dengan pemegang polis. Kalian udah tahu ya, kayak gimana itu gambarannya asuransi. Nah, asuransi umum. Asuransi umum adalah perasuransian yang terbackupnya harta benda. Misalnya saya itu ada sepeda gitu ya, terus habis kecelakaan. Nah, sepeda saya itu kan saya asuransikan. Ketika saya kecelakaan, sepeda saya itu rusak semua, pihak asuransi itu mengembalikan mengganti rugi sepeda saya seperti itu. Nah, terus ada marineris. Marineris ini adalah resiko kelautan. Jadi kalau misalnya saya pelayar, terus saya masih memiliki keluarga. Nah, saya setiap bulan membayar asuransi marineris ini, marineris ini. Nah, pihak asuransi itu akan membayarkan kerugian kepada keluarga saya jika saya terjadi kematian, seperti itu. Beda lagi dengan asuransi jiwa. Kalau asuransi jiwa ini ada yang asuransi jiwa berjangka. Misalnya, saya bayar asuransi dari saya SD sampai SMP kayak gitu ya. Nah, waktu SMA asuransi saya itu harus dicairkan atau harus diuangkan. Jadi kayak gini. Setiap bulan saat saya SD kelas 1 itu kita bayar ke asuransi 20.000. Nah, nanti waktu saya SMA uang itu akan cair sebesar saya mengumpulkan itu. Nah, itu namanya asuransi jiwa berjangka yang bisa dicairkan pada jangka waktu tertentu. Beda dengan asuransi jiwa seumur hidup. Jadi kayak misalnya saya bayar terus asuransi. Nah, bisanya diambil waktu saya meninggal. Jadi yang ambil itu keluarga saya untuk membayar kebutuhan atau kewajiban saya nantinya, seperti itu. Next, lalu ada dwiguna. Dwiguna ini menggunakan fungsi dari asuransi jiwa berjangka dan asuransi jiwa seumur hidup, di mix gitu fungsinya. Tapi sekarang itu udah tidak ada dwigunanya. Terus ada yang kesehatan sama kontrak anuitas. Ini nggak terlalu penting, jadi nanti bisa dibaca saja. Terus ada asuransi jiwa bidang kesehatan, yaitu ya kurang lebih seperti BPJS, tapi yang kesehatan ini khusus untuk biasanya untuk pegawai negeri itu. Nah, reasuransi ini gimana? Jasa ulang terhadap resiko. Jadi misalnya kalau saya sudah membayar asuransi ke PT asuransi misal. Nah, PT asuransi ini pilot gitu, nggak bisa bayar asuransi saya lagi. Akhirnya ada perusahaan lain yang membackup si PT asuransi ini. Next, ada asuransi kerugian, yaitu misalnya kayak saya kehilangan emas atau kehilangan manfaat atau tanggung jawab hukum, seperti itu.
Next ada sepertinya hampir terakhir, dana pensiun dan lembaga lainnya. Dana pensiun atau lembaga lainnya. Misalnya, dana pensiun adalah mengelola dan menjalankan dana pensiun. Ada yang orang tuanya PNS, maka setiap bulan dari gaji PNS itu akan dipotong untuk dana pensiun. Gunanya buat apa? Nanti kalau misalnya orang tua tersebut sudah tidak melakukan tidak ada profesi lagi, kan tidak ada pemasukan. Nah, dana pensiun itu nanti dicairkan, keluarganya bisa mendapat apa ya? Mendapat dari dana pensiun itu. Kayak sistemnya kurang lebih kalau kalian itu bisa tahu itu seperti nabung. Tapi yang pengambilannya hanya boleh saat orang tua itu sudah pensiun, seperti itu. Yang kedua ada modal ventura. Modal ventura ini adalah penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Penyertaan modal dalam suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau bank itu menyediakan modal tapi dengan syarat-syarat tertentu, modal ventura ini khusus untuk membackup atau menambah atau support keuangan suatu perusahaan dengan menambahkan modal, seperti itu. Nah, yang ketiga ada BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ini sistemnya kayak gini. Misalnya kita sama-sama punya BPJS. Kita sama-sama punya BPJS. Nah, tapi yang sakit itu misalnya saya saja. Nah, uang yang kalian sumbangkan dari setiap bulan ke BPJS kan nggak pernah kalian lakukan kan? Tapi BPJS membayarkan tanggungan kesehatan saya. Jadi itu yang dinamakan tanggung renteng, seperti itu. Nah, ada juga kartu kredit, yaitu ya seperti lembaga-lembaga lain, kartu kredit itu yang menerbitkan kartu kredit. Dan yang terakhir adalah lembaga keuangan mikro, adalah pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, terakhir masih dari bab ke-4D ini udah masuk poin E, yaitu OJK. OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Jadi misal, perbankan harusnya kan diawasi kan, tidak mungkin kalau tidak diawasi. Nah, yang mengawasi adalah OJK. Tapi kalau misalnya sirkulasi perbankan, yang mengawasi adalah BI atau Bank Indonesia. Nah, yang saya sebutkan tadi adalah perbedaan antara OJK dan BI adalah di bagian fungsi makroprudensial dan mikroprudensial. Di bagian makroprudensial adalah BI dan di bagian mikroprudensial adalah OJK. Nah, tujuannya makroprudensial BI adalah pemantauan dan penilaian terhadap sistem keuangan secara keseluruhan. Misalnya ada suatu hutan, maka hutan itu yang mengawasi adalah BI, kebijakan makroprudensial. Tapi kalau mikroprudensial OJK adalah pemantauan dan penilaian terhadap financial soundness dari masing-masing individu. Jadi kalau misalnya hutan tadi yang mengawasi adalah BI, nah OJK ini mengawasi pohon per pohon. Nah, ibaratnya gini, kalau misalnya bank itu diibaratkan pohon, maka yang mengawasi satu bank, misalnya BRI saja, BTN saja, Bank Danamon saja adalah OJK. Tapi yang mengawasi sirkulasi keuangan perbankan adalah Bank Indonesia, seperti itu. Tujuan akhirnya makroprudensial adalah menghindari guncangan ekonomi, penurunan GDP, gross domestic product atau pendapatan kotor. Kalau mikroprudensial ada perlindungan konsumen, jadi kita sebagai konsumennya. Terus kalibrasi kontrol prudensial adalah makroprudensial bersifat top down dari BI ke bank-banknya. Tapi kalau mikroprudensial OJK bersifat dari bank-bank itu tersebut baru melapor ke OJK, seperti itu. Modal risikonya endogen dan mikroprudensial eksogen. Nah, kurang lebihnya materi etika profesi seperti itu. Kurang lebihnya nanti di pelajaran saya akan mengatur tentang bagaimana kita
kalau bekerja di suatu lembaga keuangan dan lembaga non-keuangan, itu bagaimana sih sikapnya, tampilannya, gestur tubuhnya, sopan santunnya, itu nanti bagaimana. Nah, untuk awalan bab 1 ini, pengenalan dulu lembaga keuangan sama lembaga non-keuangan itu bagaimana. Untuk materi selanjutnya, lebih menarik karena nanti kita akan belajar tentang keselamatan kerja. Jadi nanti kalau misalnya kalian pulang sekolah terjatuh itu bagaimana, langkah penyelamatannya itu bagaimana, terus mengelola kompetensi personal itu kayak bagaimana. Kan kalian khususnya akuntansi atau keuangan perbankan itu ya, berpakaian rapi itu harus bagaimana sih, terus berkerudung rapi itu harus bagaimana, seperti itu. Kurang lebihnya nanti seperti itu. Mungkin dari video yang saya tampilkan ini banyak kekurangan, jadi saya mohon maaf. Kelebihan itu ya sebagian dari keuntungan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat belajar. Tugasnya nanti di Google Classroom.